Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu siang 8 Zulhijjah 1437 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Fatahillah Pasar Tanah Abang ini, untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepat pada hari-hari ini, dari mulai tanggal 1 Zulhijjah beberapa hari yang lalu sampai nanti hari ke-13 dari bulan Zulhijjah, tepat hari-hari seperti ini, ada sebuah riwayat dalam riwayat Bukhari, kana Abu Hurairah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum yadhhabani ila as-suq fayukabbirani wa yukabbiran nasu bitakbirihima. Abu Hurairah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mereka senantiasa berdua pergi ke pasar. Karena kita sekarang berada di tengah-tengah pasar. Pergi ke pasar, kemudian mereka berdua bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan mendengar takbir mereka berdua, maka penduduk pasar, orang-orang yang ada di pasar, ikut bertakbir dengan takbir mereka berdua. Ini merupakan pengamalan terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud,
bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaih min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kita ini sekarang di hari-hari yang paling agung. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu ayyamid dunya ayyamul 'ashr." Hari-hari yang paling termulia sepanjang adanya dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, kita harus kita tanamkan di dalam diri kita ini di dalam hari-hari yang mulia. Harus kita tanamkan di dalam diri bahwa setiap kali seorang muslim memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka ini hari-hari agung. Makanya kita diperintahkan dalam hadis tersebut, fa'aktsirus salata fihi fa'aktsiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah di dalam hari-hari tersebut untuk mengucapkan takbir, tahmid, tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan memperbanyak takbir seperti ini disunnahkan berdasarkan hadis tadi. Dan jangan sampai setelah penjelasan ini ada sebagian muslimin yang mengira bahwasanya kok ente lebaran duluan, lebaran belum. Maka kita katakan untuk takbir Idul Adha itu dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ini takbir secara umum. Makanya pulang ini nanti silahkan serbarkan takbir. Masih ada waktu. Hari-hari yang tersisa. Di hari inilah orang-orang jamaah haji menunaikan ibadah haji. Mereka berihram dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Dan kita yang belum ditakdirkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji merasakan agungnya hari-hari tersebut dengan juga bertakbir pada hari-hari ini. Maka silahkan nanti keluar dari majelis ini di pasar takbir, di rumah bertakbir, di jalan, di mobil, pulang dari pasar ke rumah bertakbir, menunggu macet bertakbir. Agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertakbir di dalam hari-hari ini adalah merupakan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itulah tanda orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah ketakwaan hati. Para ikhwah, kemudian yang sangat dianjurkan pada hari-hari ini yaitu besok berpuasa. Meskipun hukumnya sunnah dan tetapi sangat dianjurkan karena menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. 2 tahun dari dosa-dosa kecil dihapuskan. Saya ingin bertanya kepada Bapak, kenapa ini disebut oleh para ulama sebagai fursatun azimah, kesempatan yang agung? Bahkan saya bisa mengatakan setiap amalan yang mendatangkan pahala penghapusan dosa adalah amalan yang agung dan kesempatan yang besar. Apa sebabnya? Jawabannya adalah sebabnya karena manusia tidak lepas dari dosa. Manusia makhluk yang penuh dengan dosa berdasarkan nas dari Al-Quran dan hadis.
Makanya tercela kita merasa aman dari dosa. Tercela kita merasa sedikit dari dosa. Tercela kita merasa suci dari dosa. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian merasa suci diri kalian. Jangan kalian sucikan diri kalian. Allah lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa di antara kalian. Itu nas bahwa kita ini makhluk yang sangat berdosa. Ada kesempatan besok. Hari Arafah berpuasa. Cuma 1 hari. Menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang depan. Maka ini orang yang cerdas. Demi Allah saya katakan Pak. Orang cerdas adalah orang yang tahu kesempatan emas dan menggunakannya sebaik-baiknya. Bukan orang cerdas hanya orang yang IQ-nya sekian ratus. Bukan orang yang cerdas yang bisa menjawab. Kalau dilihat di sosial media pernah diberitakan orang menjawab soalan matematika dengan hitungan yang ribuan, jutaan bahkan hanya dalam sekian menit, sekian detik. Itu tidak orang cerdas kalau seandainya dia tidak tahu kesempatan emas dan dia tidak gunakan sebaik-baiknya. Saya ulangi, orang cerdas adalah orang yang mengetahui kesempatan emas dan menggunakan sebaik-baiknya. Saya beri contoh, dan ini belum masuk tema kita ya. Tema kita modal tawakal bagi pedagang. Tapi karena ada momen 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, saya harus membicarakannya. Karena ini termasuk kecerdasan. Ini termasuk kepintaran seorang muslim. Sebelum saya sebutkan dalil tentang menggunakan kesempatan emas. Dulu ketika masih di Arab Saudi, setiap hari pertama bulan Ramadan, orang-orang sering bertengkar di Masjid Nabawi. Apa yang dipertengkarkan? Berebut lapak. Bukan lapak parkir kalau di sini. Bukan lapak pungli liar. Bukan. Berebut lapak membukakan puasa. Pasti selalu habis asar ada. Hari pertama bulan Ramadan. Yang satu mengatakan, saya setelah sholat asar sudah di sini duluan. Tuh lihat plastik saya. Karena kalau buka puasa itu ada plastiknya. Yang satu mengatakan enggak, saya 7 turunan sudah di sini. 7 turunan saya sudah di sini. Kenapa demikian Pak? Karena orang ini tahu kesempatan emas. Kalau dia tidak dapat lapak membukakan puasa, dia akan tidak kebagian sebulanan penuh membukakan puasa di Masjid Nabawi. Tentunya sebagaimana berbuat dosa di tempat suci tidak sama dosanya, tidak sama siksanya, begitu pula berbuat pahala di tempat suci. Tentunya pahalanya berlipat-lipat. Ini orang cerdas. Maka contoh kecerdasan, menggunakan ada kesempatan digunakan sebaik-baiknya. Bagaimana itu? Perhatikan hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Ragima anfu rajul dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Artinya sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah. Itu kiasan dalam bahasa Arab. Yang artinya orang ini mendapatkan kerugian dengan sangat-sangat merugi. Kenapa demikian? Disebutkan aku di hadapannya, namaku di hadapannya, tetapi dia tidak bersalawat atasku. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sulitnya bersalawat? Cuma mengucapkan, menggerakkan lidah yang tidak bertulang. Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu mendapatkan apa? Satu, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Yang kedua, mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Yang ketiga, dikabulkan doanya. Yang keempat, dicukupkan keperluannya. Semakin banyak selawat, semakin banyak keperluan dicukupkan oleh Allah. Ini orang cerdas, tahu kesempatan emas.
Karena tidak selalu di hadapannya disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia gunakan hanya dengan menggerakkan lidahnya, dapat keutamaan tadi. Yang kedua, orang yang cerdas dan orang yang tidak cerdas, contohnya raghima anfu rajul man adraka abawaihi fadakhalan nar, man adraka abawaihi falam yabirruhuma fadakhalan nar. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan semakin tua, lalu dia tidak berbakti kepada orang tuanya, maka dia masuk ke dalam neraka. Pak, saya pesan yang masih punya orang tua, saya sudah satu hilang. Pesan, orang tua adalah pintu terbesar seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Surga, orang tua, bakti orang tua adalah pintu terbesar yang masuk surga. Sedangkan kenapa disebut kesempatan emas? Karena orang tua kita semakin tua semakin menjemput ajalnya. Artinya tidak seumur hidup kita mengurus orang tua. Paling sekitar sebentar, bukan berarti kita mendoakan orang tua kita biar cepat mati. Tetapi kita ketahui bahwa orang tua kita akan menjemput ajalnya sampai waktunya. Itu kesempatan emas yang tidak akan mungkin kembali lagi setelah itu. Anda bayar berapapun orang tua Anda biar hidup kembali agar Anda bisa bakti orang tua, tidak akan pernah bisa. Itu kesempatan emas. Rugi orang yang sekarang punya salah satunya atau kedua-duanya, orang tuanya, dan dia lalaikan. Tidak bisa bakti kepada orang tua. Dia hanya sekedarnya hidup di Jakarta, orang tuanya di pelosok kampung, ditelepon sebulan sekali. Ini bakti model apa? Itu kesempatan emas. Saya pernah mendapati kawan saya kerja di Arab Saudi. Orang tuanya minta pulang. Jangan takut dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah, kesempatan emas. Ini orang cerdas namanya, menggunakan kesempatan emas. Orang tuanya dijadikannya pembantu di rumahnya. Ini bakti model apa? Orang tuanya cuma berbakti telepon, itu pun sudah saya kirim ya 1 juta. Itu pun ngirimnya 1 juta kirim setiap bulan. Enak banget dia. Dia lagi ngomongnya. Subhanallah. Orang tua dianggap berhutang. Ustaz, hutang. Orang tua saya gimana bisa berhutang? Kok bisa dinyatakan orang tua berhutang? Wallahi, satu hentakan nafas tatkala dia melahirkan tidak akan pernah bisa Anda bayar dengan dunia dan seisinya. Kesempatan emas. Yang kedua, raghima anfu rajul. Sungguh seseorang hidungnya tersungkur ke tanah. Kenapa demikian? Karena man adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar. Dia mendapati bulan Ramadan tapi tidak diampuni, maka akhirnya masuk ke dalam neraka. Kenapa tidak diampuni? Padahal bulan ampunan, padahal bulan dimerdekakan setiap malamnya oleh Allah hamba-hambanya dari api neraka. Padahal rahmat berkah turun, langit di pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga ditutup. Syaitan iblis diikat dengan rantai. Kok bisa enggak diampuni? Ini berarti nggak tahu kesempatan emas. Ini orang dungu, bodoh, kuadrat, pangkat 9. Itu gimana tuh? Kenapa? Karena nggak tahu kesempatan emas. Maka saya katakan besok Pak, kesempatan emas. 9 Arafah berpuasa. Meskipun nggak wajib dia. Tetapi Imam An-Nawawi yang bermadhab Syafi'i mengatakan yustahabbu istihbaban syadidan. Dianjurkan dengan anjuran yang sangat tinggi. Kenapa? Karena ini kita makhluk yang tidak lepas dari dosa. Setiap harinya, bahkan Rasul sudah menegaskan, mencap kullu bani Adam khata. Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Itu kita. Itu saya, bapak, ibu dan seluruh manusia.
anak manusia, kecuali yang ada percaya kepada teori Darwin, anaknya kera, silahkan. Ini para ikhwah, besok tanggal 9 dan besok hari Ahad. Tanah Abang libur nggak kalau hari Ahad? Hah? Ada yang libur, ada yang enggak? Jalan terus Tat, dunia nggak ada libur Tat. Ya, subhanallah. Saya sering menyinggung masalah ini. Saya pernah diundang kajian sebelum buka puasa. Ustadz, kajiannya cuma 15-20 menit. Dalam hati saya, ini kajian apa mas? Nyari agama yang dengannya dia akan mendapatkan surga, yang surga itu khairun wa abqa, lebih kekal, lebih baik, cuma 15-20 menit. Sedangkan kerja 8 jam, kalau bisa lembur 12 jam, yang mana dunia itu hilang, tidak bisa dibawa, hancur, cepat rusak, enggak sempurna. Tapi ya begitulah manusia, dan harus ada yang menyadarkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pedagang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang kali ini kita ingin membahas tentang tawakal, modal para pedagang. Modal tawakal bagi pedagang. Tema ini maksudnya adalah agar orang yang berdagang tidak cepat berputus asa, menuduh Allah yang tidak-tidak, agar orang yang berdagang dia senantiasa tahu apa sebenarnya tawakal. Seringkan di antara para pedagang, ayo kita tahun ini ingin buat celana sekolah. Gimana pemasarannya? Tawakal aja deh. Nah, itu. Ya, apa tuh makna tawakal? Ingin kita kupas dalam pada kesempatan kali ini. Apa makna tawakal? Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari, makna tawakal dari bahasa Arab itu diambilkan dari 3 huruf, waw, kaf, dan lam. Dan setiap kata yang ditimbulkan dari huruf aslinya waw, kaf, dan lam menunjukkan kepada beberapa makna. Yang pertama, menyerahkan diri. Yang kedua, bersandar kepada sesuatu. Yang ketiga, memperlihatkan kelemahan. Lihat, ini makna-makna ini penting nantinya tatkala kita menerapkan makna tawakal dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi para pedagang. 3 makna secara bahasa arti tawakal. Yang pertama, setiap kata yang diambilkan dari 3 huruf asli waw, kaf, dan lam, wakala, maka itu maksudnya adalah menyerahkan diri. Yang kedua, bersandar kepada sesuatu. Yang ketiga, memperlihatkan kelemahan. Yang keempat, bergabung dengan yang lebih kuat. Ini makna, 4 makna secara bahasa. Dan nanti makna-makna ini Anda bisa terapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari tatkala mengerjakan perintah tawakal. Ayo kita tawakal dalam dagang. Gimana? Pasti ada proses bagian menyerahkan diri. Yang kedua, pasti ada proses bersandar. Yang ketiga, pasti ada proses apa tadi? Memperlihatkan kelemahan. Yang keempat, pasti ada proses bergantung, bergabung dengan yang lebih kuat. Allah tabaraka wa ta'ala. Ini 4 makna secara bahasa. Saya belum berbicara secara istilah syar'i, makna tawakal. Kalau kita perhatikan makna tawakal secara istilah syar'i disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini kitab ajib, sangat luar biasa, dan kitab banyak sekali faedahnya. Beliau mengatakan, at-tawakkulu huwa sidqu timadil qalbi
'ala Allah 'azza wa jal fi istijlabil manafi' wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirati kulliha. Artinya, tawakal adalah bersandarnya hati dengan benar. Atau saya ulangi bahasanya, bersandarnya hati dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata sebenar-benarnya ini perlu diperhatikan, nanti ada penjelasannya. Bersandarnya hati dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan atau menahan bahaya, baik dalam perkara dunia ataupun perkara akhirat. Itu arti tawakal secara pengertian syariat Islam. Jadi kalau Anda ditanya, apa sih tawakal artinya? Maka hati kita, gampangannya bahasa kita, benar-benar bersandar kepada siapa, Pak? Allah. Makanya kalau ada orang bersandar kepada selain Allah, maka ini tidak bertawakal. Untuk apa bersandar kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Mendapatkan kebaikan dan menahan bahaya. Dalam perkara apa? Dalam perkara dunia atau akhirat. Saya pernah dengar sebuah ceramah, Pak, langsung. Ada seorang bertanya kepada Syekh. Syekh waktu itu menyebutkan tentang bersandar hanya kepada Allah. Kemudian seorang mengatakan, Syekh, saya ini kalau di hadapan saya nggak tahu kalau di pasar Tanah Abang banyak nggak orang model-model seperti ini. Di hadapan saya ada seorang penjamret, perampok, penjahat, kuat, kekar, pakai pistol atau pedang. Kemudian di hadapan saya lebih berani di hadapan dia dibandingkan tikus. Paham pertanyaannya, Pak? Saya ulangi. Kalau ada di hadapan saya seorang yang kuat, kekar, penjahat, perampok, pakai senjata, ingin membunuh saya dan dia sangat bengis, saya lebih takut kepada tikus dibandingkan si perampok ini. Maka orang ini bertanya, apakah takutnya saya kepada tikus, tidak bersandarnya saya kepada Allah, takutnya saya kepada tikus, itu mengurangi akidah saya, mengurangi agama saya? Maka jawabannya iya. Wah, Ustadz, berarti tidak boleh kita takut kepada siapapun. Tidak boleh, kecuali hanya kepada Allah. Kalau takut kepada singa gimana? Apakah boleh? Tidak boleh. Kita takut kepada singa, takut kepada Allah yang menjadikan singa tersebut menerkam kita. Itu yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Bisa dipahami ini ya? Itu ada makna tawakal di dalamnya. Kenapa? Karena orang bersandar hanya kepada Allah semata, hatinya bersandar hanya kepada Allah semata. Dia tidak meminta kekuatan, daya, upaya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam mengambil manfaat atau menahan bahaya untuk dirinya. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang perhatikan, apakah orang yang bertawakal berarti dia pasrah, dalam artian dia tidak mengerjakan sebab? Saya beri contoh. Ini air di hadapan saya. Tawakal aja deh. Kalau air tuh mau masuk sini, masuk aja deh. Begitulkah tawakal? Harus apa? Harus usaha. Megang gelas, mengangkatnya, memasukkannya ke mulut, diminum. Bismillah. Usaha. Ada orang yang ingin punya anak. Ente ingin punya anak, kenapa nggak nikah-nikah? Tawakal, Ustaz. Ini tidak tawakal namanya. Maka yang ingin saya tuju, tawakal tidak menafikan. Apa arti menafikan, Pak? Meniadakan. Tidak meniadakan pengambilan sebab.
atau pengerjaan sebuah sebab. Dalam bahasa lain juga bahwa apabila ada orang mengerjakan sebuah pekerjaan sebagai sebab untuk mendapatkan sesuatu, itu tidak mengurangi tawakalnya. Pernah seseorang datang ke Masjid Nabawi. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini ontaku, saya biarkan saja, kemudian saya bertawakal atau saya ikat? Rasulullah SAW menjawab, i'qilha wa tawakkal. Ikat dan tawakallah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tawakal bukan berarti pasrah. Tawakal adalah mengerjakan sebab yang bisa dengan sebab tersebut mendatangkan yang kita inginkan, baik sebuah kebaikan ataupun menahan mudarat, menahan bahaya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan ulama besar Islam abad ke-8 Hijriyah yang disebut oleh para ulama sebagai tabibul qalb, yaitu perkara dokternya hati, Imam Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Disebutkan dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan, perhatikan ini menarik perhatiannya. Dan saya akan sebutkan nanti, orang bertawakal Pak, hidupnya itu akan optimis, nggak mudah mengeluh. Ada kadang-kadang kan orang sebagian kalau kita duduk di sampingnya, atau itu mungkin kita. Ya, kita duduk samping orang, langsung cerita, aduh. Yang ada pertama kali, aduh belum bayar ini. Aduh belum bayar sewa toko. Aduh istri sakit. Aduh anak belum beli ini. Aduh saya sendiri. Aduh ingin nikah lagi. Ini nggak tahu diri. Bisa banyak masalah ingin nikah lagi gitu. Ya, pernah di Banjarmasin Pak, saya ngisi kajian di kota saya. Ngisi kajian judulnya poligami bukan penghancur keluarga. Ini ibu-ibu hampir mau tidak hadir kajian. Padahal di dalam kajian itu saya memperingatkan dengan keras para suami. Poligami bukan menghancurkan keluarga, wahai para suami. Yang Anda ingin poligami jangan sampai keluarga pertama hancur. Karena syariat Allah tidak pernah menghancurkan keluarga yang sah, itu ingat baik-baik. Kalau seandainya barterannya keluarga saya yang pertama hancur, maka jangan poligami pada saat itu. Karena syariat Allah tidak akan pernah merusak kehidupan manusia. Syariat Allah malah mensejahterakan kehidupan manusia. Sesudah yang waktu itu kajiannya kajian ibu-ibu. Sesudah kajian ibu-ibu, ada seorang teman saya laki-laki cerita, Ustadz, tadi Ustadz di pengajian ibu-ibu ngatain apa? Masa istri saya pulang dari pengajian mengatakan, bah, itu panggilan seorang istri kepada suaminya, bah, memanggil saya, menurut Ustadz Ahmad Zainuddin, abah ini tidak masuk kriteria sama sekali suami yang pantas poligami. Kenapa? Karena poligami itu punya syarat, harus adil, harus mampu menafkahi, harus mampu kekuatan. Ada orang kadang-kadang sudah poligami ketemu dengan saya, aduh, kenapa ya akhi? Aduh, ini nggak pantas. Ya, lihat Rasul SAW satu malam bisa digilir 9 orang sekaligus tanpa STMJ. Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah, perhatikan baik-baik. Beliau ini Imam Al-Qayyim adalah dokternya hati. Beliau mengatakan sirrut tawakkul wa haqiqatuhu huwa i'timadul qalbi 'ala Allah wahdah. Fala yadurru mubasharat al-asbab ma'a khuluil qalbi min al-i'timadi 'alaiha war rukuni ilaiha. Perhatikan, rahasia dan hakikat tawakal adalah bersandarnya hati. Jadi Pak, ingat, permasalahan tawakal adalah permasalahan apa? Hati. Bersandarnya hati kepada siapa? Allah semata. Dan ingat, ini yang sering-sering diinginkan oleh Allah dari seorang hamba.
Ini yang sering-sering sangat diinginkan oleh Allah dari seorang hamba. Bersandar hanya kepada Allah semata. Karena Pak, jujur saja, hamba itu kadang-kadang, apalagi mohon maaf, kalau sudah diluaskan rezeki, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, dagangan luar biasa, kadang-kadang sudah lupa dia dengan Allahnya. Persis seperti Qarun. Innama utitu ala ilmin indi. Ini hartaku yang kunci-kuncinya dibawa oleh puluhan kuda yang kuat-kuat karena ilmuku. Sama ketika seorang pedagang ditanya, "Bang, kok bisa cabangnya kemana-mana? Ada cabang di Tanah Abang, ada di mana di Tanah Putih, ada di mana gitu. Tanah Hitam ada, pokoknya cabangnya di mana-mana." Maka dia katakan, itu ilmu dagang abang begitu. Lupa dia. Lupa dia mengatakan, hadza min fadlillah, ini karunia Allah. Lupa dia. Dan biasa Pak, orang yang diberikan kelebihan selalu cenderung sombong. Kelebihan harta, sombong. Qarun. Kelebihan tahta, sombong. Fir'aun. Kelebihan ketenaran, sombong. Abu Lahab. Kelebihan jabatan, sombong. Haman. Kelebihan apalagi? Ya, banyak semua kelebihan. Bahkan kelebihan tinggi badan, sombong. Melihat yang kecil. Ya, bahkan sampai kelebihan berat badan. Itu cenderung sombong kadang-kadang. Melihat yang kurus kerempeng. Makanya harus disandarkan kepada Allah. Lihat para ikhwah, hakikat tawakal kata beliau, bersandarnya hati kepada Allah semata. Ingat, semata. Tidak ada selain Allah yang kita sandari, semata. Dan sekali lagi saya ulangi, perasaan seperti ini yang Allah sangat inginkan dari seorang hamba, yang kadang-kadang sering hilangnya dari kita. Terutama kalau sudah semua fasilitas kita inginkan. Sampai kadang-kadang orang bingung, Ustaz, saya mau ngapain lagi ya? Bingung. Akhirnya mengerjakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena dia sudah semua, memang inti dunia cuma 3 Pak. Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi badanih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa yang pada waktu paginya dia aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, kemudian dia punya makan hari itu, 3 hal, tempat tinggal, badan sehat, punya makan, seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Ini yang kadang-kadang membuat orang lupa bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik Pak, bagaimana seseorang akhirnya bisa bersandar kepada Allah. Dan jujur saya katakan sekali lagi, bersandar seorang manusia kepada Allah itu jarang, sering sekali hilang dari diri kita. Saya beri contoh, bulan Ramadan, bulan antara keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Terutama 10 malam terakhir. Ya, antara keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Bulan Ramadan, nyoba model usaha baru. Ternyata para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ketika memulai model usaha baru, dia lupa yang ngatur Allah. Dia sudah siapkan, oh Ustadz, ini pasti model ini akan laku, kita akan nanti menjualnya ke sini, dan pangsa pasarnya adalah orang-orang ini. Ini bikin 200.000 akan habis dalam sekejap. Yang ngatur Allah, dia lupa sama Allah. Kapan dia ingat Allah? Ketika dia benar-benar terdesak. Dan perasaan itu sebenarnya yang kita inginkan setiap hari. Dan sangat diinginkan oleh Allah dari hambanya setiap waktu. Saya beri contoh Pak. Perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, perhatikan, saya sekarang baru membicarakan bagaimana hati bisa bersandar sebenar-benarnya. Beliau mengatakan,
Innal karba, sesungguhnya kesulitan, idza ishtadda, kalau tambah sulit, wa ta'azama, tambah membesar kesulitannya, wa tanaha, tambah meninggi kesulitannya, musibah, kesulitan tambah besar, tambah besar. Fahasal lil abdi al-iyas an kashfi min jihatil makhluqis. Pada saat itu apa yang terjadi pada diri kita? Maka dia akhirnya putus asa untuk mendapatkan solusi jalan keluar, minta bantuan dari makhluk-makhluk. Ke depan gak bisa, ke belakang gak bisa, kanan kiri gak bisa. Susah. Padahal kesulitan semakin memuncak. Minta kepada orang tua solusi nggak bisa, minta kepada anak istri nggak bisa, minta kepada orang tua teman-teman tidak bisa, susah. Padahal kesulitan semakin memuncak. Saya pernah mendapati itu orang seperti itu. Ustadz, benar yang Ustadz katakan ini. Saya pernah setiap kali datang dering telepon, keringat dingin pasti datang. Kenapa? Karena saya kira itu orang menagih hutang saya. Hutang saya Ustadz sampai 1 miliar. Beliau mengatakan seperti itu kepada saya. Dan ini kisah nyata. Setiap kali nelpon pasti saya keringat dingin. Jangan-jangan ini dia menagih, jangan-jangan dia menagih. Pada saat itu sudah apa yang terjadi? Persis yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Hambali. Beliau mengatakan, kalau kesulitan semakin memuncak, semakin membesar, semakin meninggi, maka hati kita putus asa untuk minta bantuan kepada makhluk. Kalau sudah putus asa minta bantuan kepada makhluk apa? Fata'allaqa qalbuhu billahi wahdah. Maka akhirnya hatinya hanya bergantung kepada Allah. Ini yang diinginkan oleh Allah. Kemudian kalau sudah bergantung kepada Allah, apa yang terjadi? Jelas nikmat. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa kafih. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia yang akan mencukupkannya. Allah yang akan mencukupkannya. Nah Pak, yang saya bicarakan dari tadi, perasaan bergantung kepada Allah ini yang kita kadang hilang. Oh tenang aja, saya punya banyak kolega. Tenang aja, modal banyak, nanti bikin lagi. Betul apa betul Pak? Betul. Itu yang ada dalam pedagang. Kurangnya rasa bersandar kepada Allah. Karena merasa dia sudah punya keahlian, dia sudah punya kolega, dia sudah punya modal banyak. Enggak ya akhi, Allah yang ngatur. Kita punya target atau plan ataupun rencana dari mulai A sampai Z. Ini berhasil Ustaz. Saya beri contoh, ini masjid yang indah dan megah ini. Tenang aja Ustaz, kita punya arsitek, punya bagian interior, permintah kota, punya bagian listrik, punya masjidnya jadi. Disentil oleh Allah. Langkah pertama hanya saja sentil oleh Allah. Ini semua habis. Kita berhadapan dengan zat yang apabila mengatakan kun fayakun. Ini yang kadang kita lupa Pak. Makanya indahnya bertawakal membuat seseorang tenang. Kenapa? Karena dia bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa. Ini. Kemudian yang kita bicarakan tadi, barusan poin kedua, mengambil sebab, berusaha itu tidak mengurangi rasa tawakal. Makanya beliau mengatakan, fala yadhurruhu, maka tidak berbahaya untuknya mubasyaratul asbab, kalau dia langsung mengerjakan sebab, ma'a khuluwil qalbi minal i'timadi 'alaiha war rukuni ilaiha. Tapi ingat, sebab hanya sebab. Yang menjadikan sebab itu berhasil siapa? Siapa Pak? Allah. Sebab hanya sebab. Yang menjadikan sebab itu berhasil hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, maka pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil setelah kita mengetahui pengertian tawakal, pelajaran kedua adalah bahwa tawakal bukan berarti pasrah. Tawakal bukan berarti diam. Tawakal bukan berarti tidak mengambil sebab, tidak. Tawakal bersandarnya hati kepada Allah sambil mengerjakan sebab sebagai sebab. Adapun yang menjadikan sebab itu berhasil tidak berhasil hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu bedanya orang yang bertawakal dengan lisan dengan yang bertawakal dengan lisan dan hati. Sering yang saya katakan tadi kan, udah deh tawakal aja. Kita jual nih rumah, kita dagang, tawakal aja. Ternyata tatkala dijual, ya, belum laku-laku, kemudian ditawar murah, belum laku-laku, akhirnya menggerutu. Nuduh Allah tidak adil. Dasar nih Allah nih. Masa saya dari mulai orok sampai sekarang keadaan ekonomi saya begini terus cungsep di bawah, nggak naik-naik. Begitukah orang bertawakal? Enggak. Sekali lagi saya ingatkan Pak, ada perasaan yang kadang Allah inginkan dari kita. Bersandar hanya kepada Allah. Perasaan itu kadang sering hilang disebabkan kita terlalu berlagak, sok sombong dengan kekuatan harta, kekuatan tubuh, kekuatan manajerial, kekuatan manajemen yang ada pada diri kita. Ternyata itu semua tidak bisa bermanfaat kalau Allah tidak mengatakan selamat. Kemudian lihat sekarang contoh-contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi? Orang yang pastinya dijamin oleh Allah keselamatannya, rezekinya, dunianya, akhiratnya dijamin oleh Allah. Tapi beliau tetap mengambil sebab. Lihat contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil sebab. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari As-Sa'ib ibnu Yazid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahara baina dir'aihi yauma Uhud. Beliau ketika peperangan Uhud memakai baju perang. Sebab Pak, bukankah beliau bisa saja beliau mengatakan, oh saya Rasulullah dijamin oleh Allah, nggak usah pakai baju, ya, nggak usah pakai. Cuma di sini ingat tentang pengambilan sebab, ambillah sebab yang sesuai dengan syariat. Jangan mengambil sebab yang tidak sesuai dengan syariat. Wah, ente tahu nggak nih cincin saya berdagang 25 tahun di Tanah Abang, nggak ada yang jambret saya. Ternyata ente penjambretnya. Ya, nggak bisa karena dia bukan sebab syar'i. Lihat Rasulullah mengambil sebab, ingin berperang pakai baju perang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi hadis tawakal. Hadis burung yang bertawakal. Wallahi Pak, kalau kita berhadapan dengan hadis ini terasa kita sangat rendah dibandingkan burung. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan saya sebutkan hadis ini tujuannya untuk menyebutkan dalil bahwa tawakal juga mengambil sebab. Sekali lagi, tawakal juga mengerjakan sebab. Tawakal bukan pasrah. Bukan. Saya pernah Pak, sebelum saya sebutkan hadisnya, pernah datang seorang pemuda kepada saya, Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah melamar perempuan, ternyata ditolak. Maka saya katakan, ya akhi, bersabar. Kemudian berdoa agar dimudahkan jodoh. Kemudian usaha. Kemudian datang lagi dia, Ustaz, sekarang ditolak lagi Ustaz. Ustaz sih gak merasakan bagaimana sakitnya ditolak. Dan itu bukan yang sekali dua kali Ustaz. Ini sudah yang ke-20 kalinya Ustaz. Dan ini cerita hakiki. Ya, dan alhamdulillah sudah nikah orangnya. Ini pada ikhwan, itu pun setelah saya kompor-kompori perempuannya di majelis. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain kecuali berusaha dan sandarkan sisa hasil usaha hati kita kepada Allah. Allah yang memberikan. Dan kemudian para ikhwah, kalau sudah usaha ternyata belum dikabulkan, ingat baik-baik. Allah itu Maha Hakim dan Allah Maha Alim, Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Mungkin kalau ente menikah tahun ini, ya, mungkin setengah hari cerai. Mendingan tahun depan menikah, dikabulkan ternyata tahun depannya.
dan mendapatkan yang lebih daripada yang ini. Cuma manusia tidak tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang ilmunya setelah menjelaskan tentang takdirnya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kalian membenci sesuatu itu padahal baik bagi kalian. Berdagang sekarang belum sukses, belum sepenuhnya sukses, itu mungkin baik agar mengajari kita bagaimana sebenarnya mencari rezeki yang halal, agar mengajari kita bagaimana sebenarnya tawakal kepada Allah, agar mengajari kita bagaimana sebenarnya kita harus berserah diri kepada Allah. Pak, minimal Pak, kalau seandainya seseorang berdagang belum sukses, minimal nih nadah kedua tangan kepada Allah, itu sudah sebuah nikmat dari Allah. Cuma manusia kadang-kadang mengukur kesuksesan dengan hanya harta. Coba Pak, begitu sombongkah kita? 1440 menit sehari semalam Allah sediakan. Berapa menit kita nadah tangan kepada Allah dengan khusyuk? Bukan nadah tangan dengan omongan palsu atau omongan yang tidak masuk ke hati. Dengan khusyuk. Berapa menit? Sesombong itukah kita di hadapan Allah? Makanya Allah berfirman, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berfirman, berdoa kalian kepada aku. Lihat subhanallah, ini panggilan Allah. Berdoa kalian kepada aku, pasti aku langsung kabulkan. Di situ ada kata kerja langsung Pak. Dalam bahasa Arab apabila kata kerja langsung diletakkan dalam jawaban sebuah syarat menunjukkan kepada kelangsungan dan kepastian, langsung aku kabulkan. Cuma masalahnya apa? Banyak hamba-hamba Allah yang sombong. Tadi yang saya katakan tadi, ada perasaan kita yang kadang-kadang kita lupa. Sering kita inginkan perasaan itu. Mana ya perasaan saya membutuhkan Allah itu, mana ya? Hilang. Ngaku semua enggak kita Pak seperti itu Pak? Lihat Rasulullah besok pas hari Arafah. Dari mulai setelah sholat zuhur sampai sholat maghrib, sholat zuhur dan asar dijamak sampai sholat maghrib, menadah tangan kepada Allah di atas onta, di bawah terik matahari. Orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dijamin keperluannya dunia akhirat, masih minta sama Allah. Benar-benar kita sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan sama sekali. Tidak pernah menadah tangan kepada Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang perhatikan hadis tawakal. Hadis burung yang bertawakal. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thair, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Ya subhanallah. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, yang bukan hanya di lisan, tapi lisan dan hatinya tawakal. Lisan kita mengucapkan saya bertawakal kepada Allah, hatinya benar-benar bersandar kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Sama di sini, ini juga menunjukkan penekanan Pak. La rozaqakum, lam di situ lamu taukid. Rozaqakum di situ kata kerja yang telah lampau. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti langsung Allah berikan rezeki kepada kalian. Dan sabda Rasulullah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Allah
Rasul SAW tidak berbicara kecuali dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La razaqakum kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Lihat burung, Pak. Tawakalnya burung bagaimana? Taghdu khimasan. Lihat, ini kan kerja nih. Ini mengerjakan sebab. Ya, taghdu khimasan, keluar di pagi hari, kerja. Bahkan burung tidak terdaftar punya toko nomor 110 di Blok B. Enggak terdaftar. Burung keluar. Makanannya sulit, tidak seperti makanan manusia. Tadi saya di belakang, Pak, makan duluan, Pak, ya, mohon maaf. Enak, daging ngeracik subhanallah. Enak. Tapi kalau dikasih biji-bijian kita nggak bisa makan. Kita bisa makan. Burung kalau dikasih daging nggak makan dia. Artinya makanannya burung terbatas. Makanan kita makan apa saja. Jenis manusia, jenis makhluk omnivora, makhluk pemakan, tumbuh-tumbuhan. Karnivora, makhluk pemakan daging. Herbivora, makhluk pemakan tumbuh-tumbuhan. Tadi omnivora segalanya. Itu semuanya manusia ada. Omnivora ya manusia, herbivora manusia, karnivora manusia. Bahkan ada makhluk satu lagi, makhluk pemakan api. Manusia juga masuknya. Oh, yang masih. Ya. Makhluk pemakan api, manusia itu. Api dimakan, subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La razaqakum kama yarzuq. Tapi ketika dia usaha, yang saya ingin ambil dari hadis ini usaha. Tawakal tidak menafikan usaha. Usaha bukan mengurangi rasa tawakal. Itu ilmu tawakal. Tawakal tidak menafikan usaha. Usaha tidak mengurangi tawakal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa taruhu bitanan. Dan subhanallah, lihat burung pulang sore hari, nggak sampai maghrib, nggak ada lembur, burung kenyang. Ya, hari libur buat keluarga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang poin selanjutnya. Bedanya tawakal dengan pasrah. Apa perbedaan tawakal dengan pasrah? Saya akan menyebutkan sekarang orang-orang yang kadang-kadang mengatakan, ayo kita bertawakal. Ya sudah, kita tawakal aja. Tapi sebenarnya dia pasrah. Tawakalnya cuma di lisan dan dia tidak mengilmui tawakal. Lihat, perhatikan sebuah riwayat Imam Bukhari. Ini contoh pasrah, bukan tawakal. Abdullah bin Abbas bercerita radhiyallahu anhuma. Kana ahlul Yamani yahujjun wa la yatazawwadun. Orang-orang penduduk Yaman dahulu mereka pergi haji. Haji dahulu kan di atas onta, di atas kuda gitu ya. Tidak ada pesawat, tidak ada kapal. Mungkin ada kapal tapi sangat jarang sekali. Berhaji tapi tidak membawa bekal. Wa yaqulun, dan mereka mengucapkan nahnu mutawakkilun, kita bertawakal kepada Allah. Haji tapi enggak bawa bekal. Dan dia mengucapkan pada saat itu, sudah, enggak usah bawa bekal, kita tawakal kepada Allah. Fa idza qadimu Makkah sa'alun nas. Tapi ternyata ketika sampai di kota Mekah, mereka malah menjadi peminta-minta kepada manusia. Ini namanya pasrah, bukan tawakal. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya turun firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-Baqarah ayat 197 menceritakan tentang ayat haji. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ambil bekallah kalian ketika berhaji. Tetapi ingat,
sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini dengan seperti ini kita sekarang mengetahui bahwasanya tawakal dengan pasrah. Dalam bahasa Arab Pak ada sedikit saja bedanya. Tawakal, kalau bahasa Indonesia tawakal juga. Pasrah bahasa Arabnya tawakul. Tawakkalun, tawakulun. Itu bedanya. Cuma ada alifnya. Yang ini artinya tawakal, hatinya bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengerjakan sebab. Yang kedua, ini pasrah. Sudahlah, pasrah aja. Ente dan subhanallah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang kadang-kadang bersandar dan pasrah dengan takdir apabila dalam perkara akhirat. Tapi kalau dalam perkara mencari rezeki tidak mau bersandar kepada Allah. Saya beri contoh. Bang, umur berapa bang? Umur saya 30 Ustaz. 35, 40. Sudah bisa baca Quran belum? Belum Ustaz. Iqra aja belum selesai. Kenapa bang gak menyeluskan? Ini kayaknya Ustaz nih, kayak apalagi serius banget. Kayaknya nih Ustaz nih, masalah Iqra baca Quran nih, emang takdirnya dari sononya Ustaz, saya gak bisa. Saya kira mau ngomong apa gitu. Kenapa ente bisa simpulkan seperti itu? Buktinya Ustaz, saya sudah 10 guru Iqra ganti-ganti semuanya nyerah sama saya. Ini takdirnya emang kayak begini. Sering manusia dalam urusan ibadah, malas ibadah, banyak maksiat, bersandar dengan takdir. Kenapa terlambat? Kenapa sering terlambat sholat di Masjid Fatahillah? Atau bahkan bukan hanya terlambat, masbuk paling terakhir. Itu kapan tuh masbuk paling terakhir datangnya? Apa? Hah? Masbuk paling terakhir. Hah? Pas tahiyat akhir, pengalaman ya. Enggak, bercanda saya. Ya, masbuk paling terakhir. Ketika ditanya, ya akhi, kok setiap hari masbuk paling terakhir? Ustaz, kayaknya emang takdirnya begitu, Ustaz. Coba dia dalam masalah rezeki juga bersandar dengan itu. Tatkala sudah membuat perencanaan perdagangan, saya akan begini, saya ingin jual ini, ternyata belum maksimal hasilnya. Kenapa dia tidak mengatakan, emang takdirnya kayaknya Ustaz? Selesai urusan. Sering orang di dalam masalah ibadah, malas ibadah, banyak maksiat, bersandar dengan takdir. Padahal itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia memilih pilihan. Fa'alhamaha fujurha wa taqwa. Ini loh jalan baik, ini jalan buruk. Kok ente milih jalan buruk? Wahadainahun najdain. Kami berikan dia jalan, 2 jalan. Ini jalan baik, ini jalan buruk. Kami sudah utus Rasul, kami sudah turunkan Alkitab, Al-Quran. Kami sudah jelaskan mana jalan yang baik. Mengapa masih milih jalan yang buruk? Pantas dia, maka tidak boleh dia bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat. Tetapi kadang sebagian orang bersandar, tidak mau bersandar dengan takdir dalam perihal rezeki. Wahai fulan, mau kemana? Pasar bang. Ngapain? Nyari rezeki. Ya sudah, duduk aja, takdir. Mau begitu? Enggak. Berarti kan harus ada usaha. Dalam ibadah juga begitu, yang tadi gak bisa baca Iqra. Harus ada usaha. Harus dia berusaha. Kadang-kadang umur 30-40 ketika ditanya hafal Al-Quran berapa? 3 qul. 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah lagi satu lagi surat paling favorit, Inna A'taina. Itu pun warisan SD. Ya? Enggak, tidak boleh. Nah, itu kekeliruan dalam perkara tawakal. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin bahas perkara selanjutnya.
Hukum tawakal itu apa? Kalau kita berbicara masalah hukum, Pak, ada namanya wajib, sunnah, mustahab, anjuran, makruh, haram. 5 hukum. Kalau para penceramah, ustadz-ustadz, kiai, habib-habib bercerita tentang hukum, itu berarti ada namanya apa? Hukum wajib, hukum sunnah, hukum mandub, mustahab, kemudian makruh, haram. Ini 5 hukum dalam Islam. Nah, kira-kira perkara tawakal masuk mana? Wajibkah, sunnahkah, makruhkah, mubahkah, haramkah? Maka jawabannya wajib. Apa dalilnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Perhatikan surah Al-Maidah ayat 23. Sebelum saya sebutkan dalilnya, berarti kalau kita katakan wajib, yang tidak bertawakal kepada Allah maka berdosa, dan jangan lupa diancam siksa. Nah, ini bahayanya. Ternyata usaha yang selama ini gagal adalah siksa tidak tawakal. Garis bawah itu baik-baik. Jadikan quote, sebarkan di mana-mana. Usaha yang selama ini tidak lancar adalah siksa gara-gara tidak tawakal. Ya. Siksa seseorang kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan siksa kepada dia. Dengan apa? Dengan tidak lancar usahanya. Karena memang siapa yang bisa memberikan apa saja, tidak ada lain kecuali Allah, dan syaratnya harus bersandar kepada Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya lihat Al-Maidah ayat 23. Allah berfirman, "Wa 'alallah falyatawakkalul mu'min wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah bertawakallah kalian jika kalian benar-benar beriman. Di sini ada pelajaran penting, Pak. Ada namanya keterkaitan antara iman dengan tawakal. Jangan pernah ngaku beriman yang masih sering bersandar kepada selain Allah. Bersandar kepada planning kerja, modal usaha, bersandar kepada rencana-rencana dagang, bersandar kepada pangsa pasar, bersandar kepada kolega, bersandar kepada macam-macam. Jangan pernah ngaku beriman kalau tidak bersandar kepada Allah. Ini dalil menunjukkan bahwasanya tawakal hukumnya wajib. Lihat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama Islam abad ke-8 Hijriah, dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan, "Fa innat tawakkula 'ala Allahi wajibun min a'zamil wajibat." Sesungguhnya tawakal kepada Allah hukumnya wajib dan termasuk kewajiban yang sangat agung. Kama annal ikhlasa lillahi wajibun, sebagaimana ikhlas tatkala beramal itu wajib. Wa qad amara Allah bitawakkul fi ghairi ayatin a'zama mimma amara bil wudu wal ghusli minal janabah wa naha 'anit tawakkul ala ghairihi subhanahu. Allah telah memerintahkan dalam Al-Qur'an ayat tentang tawakal lebih agung dibandingkan ayat wudu, ayat sholat, ayat mandi junub. Ya, saking pentingnya dan wajibnya tawakal. Dan ingat sekali lagi, tawakal syarat iman. Yang ngaku beriman tapi tidak bertawakal kepada Allah, maka diperhatikan baik-baik. Coba perhatikan sekarang poin selanjutnya. Apa keutamaan tawakal? Nah, ini yang kita cari-cari. Keutamaan tawakal apa sih? Orang yang hatinya bersandar kepada Allah tetap mengerjakan sebab, tapi tetap bersandar kepada Allah. Dan subhanallah, Pak, sebelum saya sebutkan keutamaan tawakal, atau tadi nanti ada sedikit saya ingin cerita dulu. Mudah-mudahan dengan ini semakin kita bertawakal kepada Allah. Ada ayat dalam Al-Quran. Nah, ibunya Isa bin Maryam. Siapa? Ibunya Isa, Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Maryam tatkala sudah melahirkan. Orang, Pak, tatkala sudah melahirkan itu kan lemah. Tahu Bapak? Pernah merasakan?
Enggak. Ya, kita tahu, melihat, dan kita tidak pernah merasakan, tapi kita lihat istri kita lemah, capek sekali. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah orang seperti yang saya sebutkan tadi, Maryam setelah melahirkan Isa, kemudian beliau diperintahkan, beliau haus. Beliau itu diusir dari kampungnya karena hamil tanpa suami. Padahal ibunya, bapaknya nabi, ibunya orang mulia, tidak terkenal dengan perzinahan. Makanya diusir oleh kaum Yahudi. Ini anak zina, diusir. Makanya kaum Yahudi mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Kaum Nasrani sebaliknya, Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Sebaliknya. Makanya beliau keluar dari kampungnya, kemudian melahirkan di sana. Ketika tidak ada yang nolong, melahirkan sendirian, dalam keadaan lemah, haus, ingin menyusui anaknya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong? Lihat, disebutkan dalam surat Maryam ayat 24 sampai 26. Saya bacakan ayatnya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Subhanallah. Wallahi Pak, mudah-mudahan dengan cerita ini kita semakin tawakal. Artinya, maka Jibril menyeru dari tempat yang rendah. Wahai Maryam, jangan sedih. Sesungguhnya Allah Rabbmu telah menjadikan anak di sungai bawahmu. Anak sungai di bawahmu. Artinya kamu kalau ingin minum, ayo turun nanti ke sana. Kemudian Jibril mengatakan kepada Maryam, karena beliau butuh susu, menyusui Isa bin Maryam. Wa huzzi ilaiki bidh'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Saya contohkan ya. Dan goyanglah pangkal kurma itu ke arahmu. Kan kurma itu ada begini Pak. Ada pohon-pohonnya. Goyang pangkal kurma. Bukan pohonnya digoyang, pangkal kurmanya. Bisa juga diartikan pohon kurmanya digoyang. Niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Orang habis melahirkan, letih, capek, melahirkan sendirian, tidak ada minum, tidak ada ini. Istri saya saja sebulan yang lalu baru melahirkan, itu habis melahirkan dikasih minum agar hilang rasa hausnya. Maryam capek seperti itu, beliau menggoyangkan pohon sedikit saja. Turun buah kurma yang begitu banyak yang sudah masak. Apa pelajaran tawakal yang kita bisa ambil di sini? Sebab bukan paling utama, tetapi kuasa Allah yang paling utama. Lihat Maryam, sedikit saja menggoyangkan, keluar. Kalau hitungan matematik manusia, tidak turun itu buah, tidak gugur itu buah. Paham maksud saya Pak? Yang penting mengambil sebab. Itu indahnya pembicaraan tawakal. Tawakal itu Pak, menenangkan hati. Ya. Jadi pelajarannya apa Ustaz? Dari kisah ini, pelajarannya dari kisah Maryam, pelajarannya adalah tawakal, tidak meninggalkan sebab, dan sebab meskipun dikerjakan kecil, dengan takdir Allah bisa menghasilkan yang banyak. Sebagaimana ceritanya Maryam, tatkala sedang capek, letih, beliau menggerakkan pohon semampunya, letih Pak, haus, diberitakan oleh Jibril, sungai di bawah, silahkan nanti ke sungai. Tapi beliau sekarang membutuhkan air susu, maka beliau gerakkan sedikit saja, gugur, jatuh buah-buah kurma. Dan di sini juga terdapat pelajaran bagi ibu-ibu yang menyusui. Penumbuh susu, air susu yang begitu banyak yang alami adalah kurma berdasarkan nas ini. Terutama kurma rutop yang sering umroh, yang sering haji, ya. Maka jangan lupa beli kurma rutop. Karena itu adalah pendatang susu, air susu untuk sang ibu menyusui anaknya. Ini para ikhwah, ini pelajaran menarik. Jadi jangan takut terhadap Allah.
Ustaz, saya ingin nambah anak lagi Ustaz, sekarang sudah 12, boleh nggak satu lagi? 12 nambah satu lagi. Saya aja punya 4 itu seperti 10. Targetnya 10 Pak, sudah punya 4 seperti 10. Ramainya kesana kemari. Masya Allah, tabarakallah. Ingin nambah lagi silakan. Nanti rezekinya gimana? Ente yang nanggung? Enggak. Yang nanggung siapa? Allah. Yang paling penting setelah buat anak adalah dididik. Karena kebanyakan orang tua pintarnya cuma buat anak. Dididik setelah itu. Itu yang paling penting. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walau kita sedikit saja usaha. Kalau Allah katakan berhasil, berhasil. Ustaz, berarti kita tidak usaha benar-benar. Enggak, salah cara berpikirnya. Tetap usaha yang benar. Ya, tetapi usaha bukan segalanya. Yang menentukan segalanya siapa? Allah. Itu yang saya maksud. Sekarang kita berbicara tentang keutamaan tawakal. Satu, tawakal perintah Allah. Berarti ketika orang bertawakal, dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat yang menunjukkan perintah tawakal. Di antaranya surat An-Naml ayat 79, "Fatawakkal 'ala Allah." Bertawakallah kepada Allah, innaka 'alal haqqil mubin. Sesungguhnya engkau di atas kebenaran yang nyata. Dalam surat Hud ayat 123, "Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi." Sembahlah Allah dan bertawakkallah kepadanya. Ini perintah juga. Keutamaan yang kedua dari tawakal, yaitu Allah, perhatikan ini, menyebutkan orang yang bertawakal berarti dia beriman. Keutamaan yang kedua, orang yang bertawakal berarti dia beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Orang-orang yang beriman, mereka lah yang apabila disebutkan oleh Allah, hati mereka bergetar takut. Disebutkan ayat-ayatnya, maka bertambah iman mereka dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan tawakal yang lain yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, yaitu akan dicukupkan kehidupan dunianya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pencukupnya. Kalau ada yang ngeyel lagi bertanya, "Ustaz, kalau dicukupkan oleh Allah emang kenapa?" Kalau dicukupkan oleh Allah berarti aman dunia akhirat, tentram dunia akhirat. Karena Allah yang mendatangkan keamanan dan ketentraman dunia akhirat. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah At-Tahrim atau At-Talaq ayat 2 sampai 3. "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bertawakal yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, orang yang bertawakal kepada Allah maka akan dimenangkan dari musuh-musuhnya. Yang keberapa ini? Yang keempat. Yang bertawakal kepada Allah akan dimenangkan oleh musuh-musuhnya. Oleh Allah terhadap musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin dimasukkan oleh Raja Namrud dan kaumnya. Subhanallah Pak, Raja Namrud ini cerita Nabi Ibrahim yang akan saya ceritakan nanti malam di Roja TV, silahkan dilihat nanti habis maghrib. Raja Namrud ini mengatakan kepada seluruh rakyatnya, kumpulkan kayu bakar. Kalau kita di alun-alun, seluruh rakyatnya mengumpulkan kayu bakar sebesar itu, kemudian dibakar. Saking besarnya kayu bakar yang dibakar, maka Nabi Ibrahim tidak bisa dilemparkan dengan orang, maka dilemparkan dengan manjanik, yaitu ketapel besar. Saking besarnya apinya,
Tapi ketika beliau melihat api sebesar itu, beliau mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Diriwayatkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, datang Jibril tatkala dilemparkan. Datang Jibril. Kata Jibril, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ingin bantuan?" Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ama ilaika fala." Adapun kalau aku suruh minta bantuan kepadamu Jibril, enggak. Ya, ini iman, takwa, tawakal. Amma ilaika fala. Adapun kalau minta bantuan kepada engkau, enggak. Maka turunlah ayatnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Beliau mengucapkan, cukuplah Allah sebagai pencukupku, dan dialah sebaik-baik yang aku sandari. Kalau sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Yang terjadi kemenangan. Maka Allah mengatakan, faqulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, buatlah dingin. Dan kalau Allah mengatakan dingin saja, mati. Kedinginan pun mati, sebagaimana kepanasan mati. Makanya Allah mengatakan kuni bardan wa salaman. Artinya dingin dan membawa keselamatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keberapa? Keutamaan yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Mau Pak masuk surga tanpa hisab? Ibu mau masuk surga tanpa hisab? Mau. Kenapa? Kenapa Pak? Mau masuk surga tanpa hisab? Saya ingin ada yang menjawab, yang baru pertama kali melihat saya, yang jawab, silakan. Silakan. Baru pertama kali melihat saya? Oh, jangan. Yang baru pertama kali melihat saya. Nah, Pak, ya, silakan. Kenapa, Pak, mau masuk surga? Saya nanya dulu, mau masuk surga tanpa hisab? Mau. Kenapa? Cepet aja gitu. Iya, jawaban paling indah memang cepet. Ente kalau masuk imigrasi, ya kan? Kalau pulang dari luar negeri gitu, imigrasi, atau mau ke luar negeri harus imigrasi, ngantri, itu ribet. Belum lagi nanti namanya salah, tiketnya nggak ada, stempel belum, dan semisalnya, ribet. Ngantri. Ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Makanya jawaban polos beliau enak, cepet gitu aja. Ya. Maka jawabannya para ikhwah, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, meskipun kita belum pernah, itu indah. Saya sering mengajak bercanda. Saya sering mengatakan, mau Pak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Mau. Kenapa? Enak. Sudah nyoba? Belum. Kan belum nyoba masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kau bisa mengatakan enak, kau bisa mengatakan indah. Maka jawabannya perhatikan. Kita harus tahu apa itu hisab. Sehingga orang yang masuk surga tanpa hisab berarti indah. Kita harus tahu apa itu siksa neraka. Sehingga kita tahu orang yang dijauhkan dari neraka masuk surga tanpa siksa neraka indah. Coba para perhatikan hadis riwayat Bukhari tentang hisab, permintaan pertanggungjawaban. Dan sebelum saya ceritakan hadisnya, saya ingin mengingatkan, kebanyakan manusia kecanduan maksiat, sekali ngebohong, sekali bersumpah palsu, sekali begini dan begitu. Kebanyakan yang ada di pasar, ya, itu kenapa dia tidak jera, bahkan semakin menjadi-jadi, bahkan menjadi kecanduan. Kenapa orang kecanduan maksiat? Salah satu sebabnya adalah tidak ada permintaan pertanggungjawaban di dunia. Jangan pernah Anda berharap ada yang nanyain Anda sebagai permintaan pertanggungjawaban. Kenapa enggak sholat? Enggak ada. Jangan pernah berharap Anda ditanyai oleh Allah di dunia. Kenapa tidak bayar zakat? Kenapa enggak berkurban padahal mampu? Enggak ada. Kenapa sholat? Kenapa enggak sholat? Kenapa enggak puasa Ramadan? Tidak akan pernah ada pertanyaan itu. Itu yang membuat manusia akhirnya kecanduan maksiat. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Hisab, Pak. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha
yudnil mu'mina yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan, ya fulan, summa yadha'u kanafahu alaihi wa yasturhu rabbuh. Kemudian Allah meliputi orang tersebut dan menutupi orang tersebut dari pandangan makhluk-makhluk lain. Berarti yang saat itu ada hanya antara Allah dengan hamba itu, tidak ada penerjemah. Pemandangan yang dahsyat, mengerikan, agung, permintaan pertanggungjawaban. Lalu Allah mengatakan, dan ini hisab. Lalu Allah mengatakan, ya fulan, wahai fulan, ata'rifu dzamba kadza? Tahu enggak engkau ini dosamu? Diperlihatkan dosanya. Jam sekian, hari sekian, menit sekian melakukan ini. Orang ini enggak bisa ngelak. Makanya para ulama mengatakan, silahkan melakukan maksiat jika mampu mengelak nanti di akhirat di hadapan Allah, dan itu mustahil. Kemudian orang ini karena sudah sekakmat nggak bisa ngapa-ngapain, dia mengatakan, bala ya Rabb, iya itu dosaku. Orang ini dikatakan lagi oleh Allah, ta'rifu dzamba kadza, ini dosamu lagi, tahu nggak? Ngaku nggak? Orang ini mengatakan, iya itu dosaku. Orang ini ditanya lagi, iya Rabb, itu dosaku, semuanya. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sampai dia mengakui seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira dirinya pasti binasa. Sudah, ini banyak sekali dosanya, semuanya diketahui oleh Allah, tidak ada yang tersembunyi, pasti saya binasa. Itu namanya hisab, Pak. Makanya indah kalau orang masuk surga tanpa hisab. Enggak ada pertanyaan-pertanyaan itu. Sekarang paham, Pak? Bagaimana indahnya masuk surga tanpa hisab meskipun kita belum merasakannya? Indah, Pak. Tidak ada pertanyaan. Seperti misalkan, mohon maaf, yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, qumtu ala babil jannah, aku pernah berdiri di pintu surga. Fa idza 'amatu man dakhalaha al-fuqara. Ternyata yang paling banyak masuk surga orang-orang fakir. Orang kaya mana? Wa ashabul jiddi mahbusun. Orang kaya tertahan. Bukan karena tidak masuk surga. Kenapa, Pak? Ada yang tahu jawabannya? Tertahan kenapa? Dihisap dulu, Pak. Bedanya antara orang miskin dengan orang kaya masuk surga berapa tahun? 500 tahun. Yadkhulu fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Orang fakir masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun. Mau kaya miskin, Pak? Pak, mau kaya miskin? Kaya masuk surga. Memang benar Allah berfirman, tidak salah firman Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian menyukai harta sesuka-sukanya. Ya, 500 tahun enggak usah, biarin 500 tahun, yang penting masuk surga. Yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya bi 500 'am. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, indahnya masuk surga tanpa hisab, dan itu didapat dari orang-orang yang bertawakal. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk indahnya orang-orang yang bertawakal yang keberapa? Yang keenam, sebelum terakhir. Hidupnya akan penuh dengan kepuasan hati. Hidupnya akan penuh dengan kepuasan hati, ketenangan jiwa. Kenapa? Orang bertawakal, usaha, ternyata belum seperti yang dibayangkan hasilnya. Ya sudah, inilah yang ditakdirkan oleh Allah. Karena saya bertawakal hanya kepada Allah, tenang hatinya, gak mudah menggerutu. Beda dengan orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah memulai usaha, mulai ada kesulitan-kesulitan dikit, langsung menggerutu. Ini sulit nih, ini kayak begini nih, kebiasaan banget Allah nih begini nih. Ada, Pak, manusia-manusia begitu. Saya dengar dengan telinga saya sendiri. Ini kebiasaan banget nih Allah begini nih, pasti nggak lancar nih. Ya,
maka hati-hati Pak. Itu tidak akan pernah didapat oleh orang-orang yang bertawakal. Kenapa? Karena orang yang bertawakal, dia mengamalkan hadis dalam riwayat Tirmidzi. Irda bima qasamallah takun aghnan nas. Puaslah, relalah dengan apa yang Allah bagikan. Niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Maka saya pernah nulis Pak di status sosial media saya. Orang miskin, orang kaya adalah orang yang puas dengan pemberian Allah, meskipun terlihat pas-pasan oleh dirinya dan orang lain. Sedangkan orang miskin adalah orang yang selalu merasa kurang, meskipun hartanya melimpah ruah. Kurang, miskin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah selesai. Kira-kira jam 2 waktunya habis karena saya diberi waktu sampai jam 2, sisanya pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya langsung atau pakai kertas dipersilahkan. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Ada yang langsung? Saya suka langsung. Langsung bisa. Ada mic? Ya, bisa maju Pak. Ya. Ya, silakan. Ya, yang beliau maksud cerita Maryam di dalam surat Ali Imran. Kalau tidak salah suratnya ayat 34-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam, anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab." Ini ceritanya yang beliau tanyakan. Dan pertanyaannya nanti kita akan bahas. Ceritanya begini, artinya dari ayat tersebut, setiap kali Nabi Zakaria yang mengurus Maryam masuk ke dalam tempat ibadahnya Maryam. Jadi Maryam alaihissalam di Baitul Maqdis mempunyai tempat ibadah. Ya, mempunyai tempat ibadah. Kemudian semacam mihrab begitu yang ditutup dengan hijab, beliau ibadah di situ. Setiap Nabi Zakaria masuk ke situ, beliau mendapati pasti di sisi-sisi Maryam ada makanan. Dan makanannya aneh. Anehnya bukan nggak bisa dimakan, bukan. Tetapi anehnya dilihat dari musim. Rizqan, ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqan. Setiap kali Nabi Zakaria masuk, maka dia mendapati rizki di samping Maryam. Rizqan di situ, Bapak kalau baca Quran ada tanwin, an, in, un, itu namanya apa? Tanwin. Ada fathah 2 fathah, kasrah 2 kasrah, ada dhammah 2. Itu namanya apa? Tanwin. Tanwin, kalimat atau kata yang bertanwin dalam bahasa Arab itu namanya nakirah. Nakirah adalah kata yang belum ditentukan siapa-siapanya dan apa-apanya. Maka ketika Allah berfirman, setiap kali Nabi Zakaria mendatangi mihrab Maryam, Nabi Zakaria pasti mendapati rizqan, artinya buah-buahan. Imam Ibnu Katsir menafsiri buah-buahan yang dimaksud adalah buah-buahan musim panas adanya di musim dingin. Musim dingin, buah-buahannya aturannya ada di musim dingin, adanya di musim panas. Ini menunjukkan apa Pak? Buah rezekinya terus menerus. Nah yang beliau tanyakan, Ustadz, pekerjaan Maryam saat itu apa? Cuma ibadah. Allah memberikan rezeki kepada dia.
Oh berarti Ustadz, bolehkah kita juga cuma di atas sejadah, nanti dilihat di bawah sejadah mungkin ada 100.000 gopek gitu. Boleh begitu cara berpikirnya? Tidak. Ya, tetapi cara berpikirnya adalah bahwa ibadah salah satu pelancar rezeki. Ingat tuh baik-baik. Tetapi ingat juga, jangan sampai beribadah ingin dunia. Tapi ibadah salah satu manfaatnya pelancar rezeki. Apa dalilnya? Banyak. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 17. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduh. Cari rizki di sisi Allah dan sembahlah Allah. Para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, carilah di sisi Allah rezeki dan sembahlah Allah. Menunjukkan bahwa salah satu pelancar rezeki adalah beribadah kepada Allah. Maka saya pesan kepada para pedagang yang seret dagangannya, orang bulan Ramadan dapat keuntungan sekian kok dia seret, maka lihat hubungan Anda dengan Allah. Bagaimana Ustadz melihat hubungannya dengan Allah? Mana talinya? Enggak, bukan itu maksudnya. Lihat hubungan Anda dengan Allah. Pertama, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Apa itu? Bagaimana kita kelakuan kita? Sholatnya, puasanya, zakatnya, baca Qur'annya, baktinya, doanya, itu semua wajib-wajib semua itu. Yang diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, lihat amalan-amalan sunnah kita. Maka perbaiki hubungan dengan Allah. Di sini makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam At-Tabarani, beliau bersabda, ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Takwa kepada Allah dan usaha yang baik. Lihat, dua hal. Perbaiki hubungan kepada Allah, usaha yang baik. Jualan cilok misalkan. Di Banjarmasin namanya pentol, Pak. Jualan cilok, usaha yang baik. Harus ada promosi, ya, keluar di sosial media, ada jualan cilok sekian. Usaha yang baik. Umumkan. Tetapi jangan lupa takwa kepada Allah, perhatikan hubungan Allah Subhanahu perhatikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan azan-azan Jumat para penjual cilok paling laku dagangannya. Ngaku enggak lihat, Pak? Fenomena cilok, Pak. Fenomena cilok itu banyak, Pak. Saya hampir mau mengumpulkan, jadikan sebuah buku, fenomena cilok. Apa itu? Satu, paling rame pas azan Jumat. Orang yang aturan azan setelah azan Jumat negarain khutbah, ini makan cilok. Satu tuh. Yang kedua, makannya sambil berdiri. Yang ketiga, makannya gabungan, laki-laki perempuan, gak ada hijabnya. Gimana usah ada hijab? Yang keempat, makannya kadang-kadang saya pakai tangan kiri. Itu namanya fenomena cilok. Yang kelima, makannya tanpa bismillah. Gimana mau laku dagangannya lawang kita bermaksiat kepada yang memberikan rezeki? Maka para ikhwah, jadi maksud cerita Maryam adalah kekuatan ibadah. Memperlancar rezeki. Tapi ingat beberapa hal. Satu, bahwasanya jangan sampai tidak usaha, hanya ibadah saja. Enggak. Yang kedua, jangan pula bahwasanya ibadah tujuannya dunia, tetapi tujuannya akhirat. Wallahu a'lam. Bisakah kita yang banyak berbuat dosa dan setelah bertobat akan bisa masuk surga tanpa hisab? Begini ya, ini pertanyaan ini mungkin sebuah, aduh Ustaz, iya ya, masuk surga tanpa hisab enak juga. Tapi ya saya mah begini Ustaz, gimana? Dulunya pelaku maksiat, gak mungkin masuk surga tanpa hisab. Maka jawabannya saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada penanya ini khususnya dan kepada kaum muslimin yang ada di sini, kita harus berhusnudzan kepada Allah. Salah satu gaya hidup para sahabat adalah mempunyai cita-cita tinggi.
Pernah Pak, saya ceramah tentang surga. Ada orang langsung bertanya setelah kajian, Ustaz, wallahi demi Allah, saya semenjak setelah mendengar ceramah ini, dan itu semua karunia Allah bukan saya ya. Saya telah mendengar ceramah ini, saya ingin masuk surga. Ingin banget Ustaz. Dulunya cuma ingin aja, sekarang ingin banget. Maka, tetapi Ustaz, saya ini tahu diri. Saya ini suka yang leha-leha, foya-foya, suka santai-santai. Kalau nonton televisi nontonnya lawak-lawak, hahaha. Kalau baca Quran paling ngantuk, baru seayat ngantuk. Tapi saya ingin masuk surga Ustaz. Boleh nggak saya berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, walau cuma emperan surga. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Fa idza sa'altumullah is'alul firdaus." Jika engkau minta kepada Allah, minta surga firdaus. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah. Karena dia adalah surga yang paling tinggi. Dan Pak, beginilah gaya hidup para sahabat, kaum yang diridhoi oleh Allah, yang dengan ridho tersebut mereka masuk surga. Kalau untuk urusan akhirat jangan mau yang sekedarnya, yang ecek-ecek. Kita aja di dunia nggak mau yang sekedarnya, nggak mau yang second. Ya, baju nggak mau second, harus baru. Rumah nggak mau second, harus baru. Bini nggak mau second, baru. Betul nggak? Ya, bapak saya saja yang umur 64 tahun, ketika ibu meninggal, termenung-menung, kemudian saya tanya mau nikah lagi Pak? Mau. Ditawarin mau janda apa mau perawan? Perawan dong, masa janda? Nggak mau, second nggak mau. Ya, itu dunia yang hilang, yang habis, yang nggak sempurna, yang nggak dibawa mati. Bagaimana yang akhirat, yang kekal, abadi, lebih baik? Harus optimis Pak. Saya yakin pertanyaan ini timbul kenapa? Karena ini bagus pertanyaan. Karena dia mengakui saya banyak dosa Ustaz, tapi saya ingin masuk surga tanpa hisab. Saya sekarang ingin nanya, mungkin yang pernah dengar ceramah saya yang seperti ini, mungkin pernah melakukan. Yang baru pertama kali dengar saya, pernahkah kita berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga? Sering Ustaz. Satu. Pernahkah kita berdoa kepada ya Allah masukkan saya ke dalam surga Firdaus? Nah itu belum Ustaz. Dua. Yang ketiga, ya Allah masukkan saya ke dalam surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Itu juga belum. Doa sekarang. Harus punya optimisme. Lalu kesempatan banyak. Rasulullah SAW mengatakan 70.000 umatku akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Setiap 1.000 dari 70 tersebut membawa 70.000 lagi. Nah, silahkan yang ahli matematik, para pedagang banyak nih. 70.000, setiap 1.000-nya membawa 70.000. Sampai 70.000. Oh Ustaz, kalau cuma 70.000, para sahabat tiketnya udah selesai itu Ustaz. Diambil para sahabat. Ini enggak, setiap dari 1.000, 70.000. Masih ada kemungkinan Pak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan di siang hari ini, di hari-hari mulia ini, kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Wahai Allah, kami di masjidmu, di rumahmu, mengerjakan ibadah kepadamu, menuntut ilmu agama, tidak menginginkan apa-apa. Masukkan kami ke dalam surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Harus Pak punya cita-cita tinggi. Kita makhluk penuh dosa betul. Dan kalau seseorang sudah berbicara tentang surga, dunia ini hina dina. Tidak ada apa-apanya.
bagaimana tawakal itu diucapkan dengan lisan apa dengan hati? Maka jawabannya dia amalan hati yang sudah kita sebutkan. Dia adalah amalan hati. Tapi meskipun amalan hati, dia tetap ada pengaruhnya secara lahiriah. Orang bertawakal tambah sportif, tambah semangat. Tawakal nggak pasrah. Meskipun pada sebelum finish, sebelum pekerjaan selesai, dia tambah semangat. Itu namanya tawakal. Tidak pernah menyerah orang bertawakal. Saya mau bertanya tentang takdir rizki karena sebab. Seperti sebab menikah rizki akan berubah. Dan ada anak rizki bertambah rizki. Ada yang sebelum menikah sudah kaya, setelah menikah bangkrut. Dan ada yang setelah menikah tapi setelah menikah tapi rezeki tidak berubah. Syukran. Maka jawabannya begini. Beliau ini menanyakan, saya sering mengatakan fahmus su'al nisful jawab. Pemahaman terhadap pertanyaan itu setengah jawaban. Pertanyaan ini beliau mengatakan bahwa orang kalau menikah membawa rezeki. Dan itu benar. Benar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal itu. In yakunu fuqara'a yughnihimullah. Jika mereka fakir, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan terhadap mereka. Dan tafsiran surat An-Nur ayat 32, surat 24 ayat 32. Itu benar. Dan Abu Bakar As-Siddiq, manusia paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Jadi para nabi, para rasul, itu yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, iltamisul ghina fin nikah. Cari kekayaan di dalam menikah. Dan ini perhatian kepada para orang tua. Kadang-kadang ada anaknya perempuan dilamar oleh seorang lelaki. Kemudian lelaki tersebut, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapaknya langsung nanya, belum dikasih tanya nama, belum dikasih duduk, ngapain? Maka sang laki-laki ini mengatakan, saya ingin melamar anak bapak. Kerja apa? Kalau nikah dengan kamu mau dikasih makan apa? Kalau saya pak pelamarnya, saya akan kasih makan anak bapak nasi. Emang batu? Ini kenapa ada sikap-sikap seperti ini? Ada kadang-kadang anak perempuan sulit untuk menikah karena orang tuanya terlalu materialistis. Orang tuanya terlalu kepikirannya duniawian. Padahal dengan menikah datanglah rezekinya. Dan itu pasti terbukti nyata. Sebelum menikah kasurnya cuma 1,5 meter kali semeter. Kali 1,5 meter. Setelah menikah pasti kasurnya tambah lebar. Mau gak mau. Bantalnya cuma 1, harus 2. Gak mau. Itu bukti nyata. Nah, permasalahannya sekarang orang salah dalam standar kekayaan. Ini dia. Sehingga dia menganggap meskipun sudah menikah tambah bangkrut. Seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. Sehingga dia menganggap sudah menikah enggak berubah rezekinya. Kenapa? Karena dia salah dalam standar asumsi pernikahan. Asumsi kekayaan. Apa itu kekayaan? Seperti yang saya sebutkan tadi. Kekayaan adalah ketika seseorang merasa puas dengan pemberian Allah. Bukan ketika seseorang merasa berlebih. Lebih baju, lebih makan, lebih mewah mobilnya, lebih megah rumahnya. Enggak. Itu namanya berlebih, bukan kaya. Yang Allah sebutkan yughnihimullah. Allah akan kayakan mereka. Kekayaan pengertiannya adalah merasa cukup dengan pemberian Allah. Diberikan kecukupan. Tidak miskin dia. Jadi sebenarnya pertanyaannya ini ya perlu disensus. Benarkah bangkrut orang yang menikah? Karena ayatnya berbunyi, kita lebih beriman kepada ayat dibandingkan kepada perkataan manusia. Maka perlu disensus. Kalaupun benar ternyata sensusnya, benar Ustadz, sekian ratus orang yang habis menikah bangkrut. Ternyata kita katakan bangkrutnya apa dulu nih? Bangkrut merasa belum puas dengan pemberian Allah kah? Atau ingin merasa berlebih?
Nah, begitu. Ya, jadi ayat Al-Qur'an tidak bisa dibohongi. Bagaimana hukum menjual pakaian fashion untuk wanita? Pakaian fashion untuk wanita tergantung pakaiannya ini nantinya dia ujungnya berpengaruh kepada halal haram atau tidak. Misalkan seorang menjual pakaian wanita, kemudian ternyata pakaian tersebut dijual atau dipakai di luar rumah yang membuka aurat, maka pada saat itu kita katakan itu haram. Kenapa? Karena al-wasailu laha hukmul maqasid. Semua sarana yang mengantarkan kepada hukum, maka ini sarana ini mempunyai hukum seperti hukum tujuan. Kalau tujuannya haram, seluruh sarananya haram. Saya beri contoh, taksi, sopir taksi mengantarkan, sopir taksi pekerjaannya boleh nggak? Halal nggak? Halal. Tapi ketika mengantarkan kepada tempat zina short time, siang-siang, halal nggak? Haram, ya kan? Haram. Nah sama, yang jualan baju ketika untuk dipertontonkan aurat haram. Loh Ustadz, berarti nggak boleh jualan baju yang sempit-sempit. Tunggu dulu. Asal hukum muslimah memakai baju yang seperti itu di dalam rumah, bukan di luar rumah. Maka berarti boleh. Paham maksud saya? Ya, seperti itu, wallahu alam. Tapi kalau kita tahu ini pasti dipakai di luar Ustaz, ya sudah berarti haram. Sama seperti misalkan Ustaz, ada orang yang mau nyewa ruko saya, tapi dia nyewanya untuk untuk perbuatan maksiat Ustaz. Maka kita katakan, tahu nggak ente? Benar-benar tahu, bisa dipastikan dia akan berbuat maksiat dengan ruko tersebut? Iya, oh haram. Ustaz, berarti kita nggak usah tahu. Ya sudah tahu sekarang. Ya nggak boleh. Ya wallahu a'lam. Apakah ada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda paling utama doa di hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul hamdu ala kulli syai'in qadir, dibaca 1000 kali. Maka hadisnya benar, tapi kata 1000 kali belum ada. Dan ini amalan untuk orang yang berwukuf di Arafah, bukan amalan orang yang tidak berhaji. Hadisnya berbunyi khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doanya hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Makanya ketika berwukuf di Arafah, bacaan yang paling utama ini, wa ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamduhu ala kulli syai'in qadir. Sebanyak-banyaknya. Nah, penyebutan 1000 kali ini tidak ada. Dan juga amalan ini tidak bisa diamalkan untuk kita. Misalkan besok kita amalkan, nggak bisa. Dan itu indahnya amalan haji. Mudah-mudahan yang sudah memiliki dana, tergugah hatinya, diberi petunjuk hatinya oleh Allah untuk segera mendaftar sebelum ajal menjemput. Dan yang belum ada dana, semoga Allah memudahkannya agar bisa berhaji. Doa dibaca 7 kali setelah sholat asar pada hari Arafah. Pahalanya seperti wukuf di Arafah. Allahumma minal. Enggak, ini belum ada dalilnya. Ya, belum ada dalilnya. Doa khusus di hari Arafah tidak ada. Amalan khusus di hari Arafah adalah berpuasa bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Tidak ada zikir khusus, tidak ada. Gini Pak ya, untuk permasalahan zikir mohon maaf saya ingin menjelaskan sedikit. Ada namanya ibadah-ibadah zikir yang umum. Maka itu tidak bisa dibatasi. Umum tidak bisa dibatasi kecuali dengan dalil. Misalkan ucapan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berapa? Di mana? Kapan? Bagaimana? Tata caranya gimana? Sebabnya apa? Tidak disebutkan. Jangan dibatasi. Kecuali ada pembatasannya berdasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah.
Ya, seperti itu. Karena jika kita membatasi sesuatu padahal belum ada pembatasannya, ini berarti kita lebih mendahului syariat, lebih pintar, disangka lebih pintar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan habis asar sekian membaca. Nah, kata sekian jumlah bilangan ini perlu dalil dan belum ada dalil. Wallahu alam. Tiru meniru barang dagangan dalam satu pasar. Ini mohon maaf ya, untuk masalah-masalah fikih lebih baik ditanyakan kepada yang lebih ahli kayak Ustadz Erwandi, Ustadz Badru. Saya ini hanya debu-debu dibandingkan ilmu mereka. Ya, debu-debu yang berterbangan itu. Tiru meniru barang dagangan dalam satu pasar dan menjual barang tiruan tersebut dengan harga yang lebih murah sehingga mematikan pedagang lain. Bagaimana hukumnya? Saya pernah mendengar seorang sahabat menegur pedagang seperti itu dan menyuruh untuk pindah ke pasar lain. Maka jawabannya, tiru meniru barang dagangan asalkan tidak memakai milik khusus atau nama khusus dari si pedagang tersebut, maka tidak mengapa. Ya, misalkan memakai nama khusus ataupun karena memakai nama khusus itu berarti menipu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man ghasya falaysa minni." Siapa yang menipu maka bukan dariku. Adapun tiru meniru, ya, dan namanya beda, maka ini tidak mengapa. Wallahu alam. Bagaimana rezeki yang diperoleh halal atau haram? Kalau saya katakan tadi, kalau ada merek paten, kemudian dia tiru dengan nama merek itu, dia katakan ini barang dari situ, maka ini menipu. Dan setiap penipuan dosa, tidak dibenarkan. Adapun kalau seandainya cuma meniru warnanya, coraknya, maka itu tidak mengapa. Misalkan di sini makanan bakso, dia di sini juga bakso, namanya Bang Ahmad, di sini Bang Samad. Ya, sedikit aja bedanya, maka tidak mengapa. Allah yang memberikan rezeki. Dan subhanallah Pak, para pedagang ini ingat baik-baik bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Kadang kita menginginkan yang lebih banyak, ternyata itu buruk untuk kita. Kadang kita menginginkan yang sedikit itu lebih baik bagi kita. Wallahu alam. Terakhir, apa bedanya pasrah dengan berserah diri? Berserah diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya berserah diri adalah seseorang menyerahkan takdirnya kepada Allah sambil berusaha, maka ini tidak mengapa. Tetapi pasrah lebih condong kepada tidak usaha, itu yang keliru. Ya, adapun berserah diri, istislam di beberapa sisi dia baik. Kenapa berserah diri itu inti Islam? Ya, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Habis alhamdulillah tema kita, dan tepat jam 2:30 kita berhenti. Jazakumullahu khairan atas kesediaannya untuk duduk dari jam 12:30 tadi, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di dalam majelis-majelis ilmu. Kalau tidak bisa ketemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.